Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Tuhan Yesus baik ya bagi kita semua. Nah, seperti biasa sebelum kita mendengarkan cerita sekolah Minggu, kita akan datang kepada Tuhan dulu yuk. Kita mau berdoa dan memuji Tuhan. Nah, mari kita siapkan hati kita, lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan yang kau berikan satu kali lagi kepada kami sehingga kami masih bisa hidup sampai hari ini dan kami bisa bersekolah minggu. Tuhan, kami juga mengucap syukur buat segala berkat-Mu kepada kami selama minggu ini. Dan sekarang kami akan memulai sekolah minggu kami. Berkatilah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga setelah selesai kami dapat mendapat hal yang baru yang bisa kami terapkan dalam hidup kami. Tuhan Yesus tolong juga keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, pada hari ini kalian akan mendengarkan kisah mengenai hakim-hakim yang ada di Israel. Hakim adalah juri yang menilai adik-adik. Jadi setelah dulu Hakim Yefta meninggal, Tuhan memilih orang-orang untuk menjadi hakim atas bangsa Israel. Ada 3 orang nih. Yang pertama namanya Ebzan. Ebzan ini berasal dari Bethlehem. Nah, dia memerintah bangsa Israel selama 7 tahun. Dikatakan bahwa Ebzan punya 30 anak laki-laki dan 30 anak perempuan. Wah, banyak ya. Nah, setelah Ebzan meninggal, hakim yang kedua namanya Elon. Elon ini orang Zebulon. Elon memerintah selama 10 tahun, lebih lama daripada Ebzan. Setelah Elon meninggal, digantikan oleh Abdon. Abdon bin Hillel, orang Piraton. Dikatakan bahwa Abdon punya 40 anak laki-laki dan 30 cucu laki-laki. Lebih banyak lagi anaknya. Nah, selama menjadi hakim, Abdon dan keluarganya hidup dalam ketentraman. Nah, itu artinya bahwa bangsa Israel berada dalam situasi tentram tanpa ada gangguan musuh selama Abdon menjadi hakim. Dikatakan bahwa Abdon memerintah orang Israel selama 8 tahun.
Sebenarnya kenapa sih aku cerita tentang ini? Gak banyak yang dapat kita ketahuin dari ketiga hakim ini. Mungkin karena tidak ada peristiwa-peristiwa istimewa dalam pemerintahan mereka. Namun, selama mereka memerintah, kita tahu jelas bahwa ada kedamaian dan ketenteraman di tanah Israel. Nah, setelah si Abdon meninggal itu, di pasal berikutnya nanti akan diceritakan bahwa bangsa Israel berdosa terhadap Tuhan dan kemudian dihukum. Nah, jadi terus kenapa dong? Kenapa harus diceritain kalau misalnya ceritanya damai-damai aja? Nah, sebenarnya kenapa? Karena aku mau kasih tahu di sini, walaupun nggak ada catatan khusus mengenai Tuhan dan karyanya selama masa kerja ketiga hakim tadi itu, kita tetap harus tahu bahwa terciptanya keamanan dan kesejahteraan di dalam bangsa Israel itu sesungguhnya terjadi karena perlindungan Tuhan. Jadi kita harus ingat nih adik-adik, Tuhan itu berkarya atas kita bukan hanya dalam masa susah, bukan hanya saat bangsa Israel dalam masa perang, tapi juga dalam masa yang damai seperti di cerita tiga hakim tadi. Dalam situasi aman dan tentram, bukan berarti Tuhan diem-diem aja, Tuhan tetap melindungi kita. Maka apa yang harus kita lakukan adik-adik? Yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap hidup dan berkarya bagi Tuhan. Kita harus tetap melayani Tuhan dalam segala keadaan apapun, dalam keadaan susah maupun keadaan senang. Nah, yuk adik-adik kita mau minta sama Tuhan untuk selalu melindungi kita, selalu berkarya dalam hidup kita, dan kita juga minta kekuatan dari Tuhan sehingga kita bisa selalu melayani Tuhan kapanpun dan dimanapun dalam hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami belajar bahwa Tuhan selalu ada dalam hidup kami, dalam situasi aman dan tentram maupun dalam situasi yang menyulitkan. Maka itu Tuhan, kami mau selalu melayani Tuhan, kami mau tetap hidup bagi Tuhan kapanpun dan dimanapun kami berada. Tuhan tolong biar kami punya kekuatan untuk melakukan itu. Kami juga mau mengundang Roh Kudus untuk menguatkan hati kami sehingga kami bisa tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati kami sepanjang minggu ini, biar kami bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar kami dan memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan membuat prakarya. Pertama, kalian siapkan kertas dan juga alat tulis. Jangan lupa siapkan alat untuk mewarnai dan menghiasnya ya. Kalian boleh gunakan pensil warna, krayon, spidol,
cat, apapun yang penting berwarna untuk menghias. Pertama, di sebelah kiri kertas, gambarlah orang yang sedang menangis. Kalau sudah di sebelah kanan kertas, gambarlah orang yang sedang tertawa. Kalian bayangkan orang yang kalian gambar itu adalah kalian ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin menggambar dia menggunakan tas, boleh. Atau dia menggunakan sepatu berwarna merah, itu juga boleh. Pokoknya kalian bayangkan orang yang kalian gambar itu adalah kalian. Di sebelah kiri yang sedih, di sebelah kanan yang senang. Kalau kalian sudah selesai menggambar kedua orang itu, di atas orang-orang tersebut buatlah awan yang besar. Di dalam awan tersebut, tulislah janji kalian kepada Tuhan untuk selalu melayani Tuhan kapanpun dan dimanapun. Kalau sudah, kalian boleh menghias kertas yang sudah kalian buat dan jangan lupa difoto dan dikirimkan ke kakak sekolah minggu ya. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.